Ya, aku sekarang ya. Silakan Pak Nawawi, bisa dimulai 10 menit nggih. Presentasinya silakan, nanti langsung tanya jawab. Monggo Pak Nawawi. Sebentar, ini saya kesulitan sekali ini buka file saya nih. Mas Dito, tolong dibukain filenya Mas Dito. Mas Bentar Dito, Pak ya. nggak apa-apa. Kemudian saya juga apa nih? Bentar Pak, saya download dulu. Ini bisa langsung di-share kok Pak sebenarnya dari laptop. Dibantu Mas Dito aja, dibukain filenya aja. Enggak, saya belum download materinya Mas. Bentar, saya download dulu di. Udah bisa kirim. Diem Pi. Belum dimulai, Pak. Ini masih ada trouble teknis bentar Pak nggih. Iya, ya. Kopi mana kopi? Tahu ini Pak kopinya. Ya, oke, Pak. Sambil menunggu Pak Nawawi ya, mungkin saya menginformasikan. Udah masuk Pak. Udah masuk. Halo Pak Capi. Udah masuk. Udah bisa masuk sekarang Pak. Ya, lanjut. Nggih. Ya, udah. Pak, selamat datang. Terima kasih Mas pembimbing juga. Ini kita kasih kesempatan Pak Nawawi, monggo Pak Nawawi bisa dimulai. Ini filenya udah masuk 10 menit, monggo. Nanti kita diskusi karena masih banyak kegiatan yang lain ini. Monggo Pak Nawawi. Di mana? Kopi. Suaranya Pak Nawawi. Jelas Pak? Kalau gitu. Kopeng nang isi motor. Satunya. Sebentar Pak, sebentar. Pak Nawawi, suaranya nggak kedengeran Pak? Ini sudah masuk ke slide persiapan. Pasang iki gak masuk sebentar. Ini sudah dengar, suaranya sudah dengar ya. Sudah sebelah kanan. Iya. Dari saat aku mendengar, tapi suaraku nggak masuk. Suara ngomongnya. Halo. Kenapa, Pak? Ya, ikan. Oh, jelas saya mana cainya ada pesek. Halo, tes. Suara Pak Nawawi suaranya kedengeran itu? Pak, tapi suara mahasiswa juga dengar. Suaranya Pak Nawawi nggak kedengeran. Mas Dito, baca ya, halo. Unmute mungkin ya. Masih mute mungkin ya. Pak, bukan kitanya. Hanya pasang. Ini tenaga. Iya. Atau memang masih belum ngomong ya? Belum masuk Nawawi. Ini kakaknya ini, Pak. Oh, iya. Makanya kok suaranya belum ada ya, berarti memang belum presentasi ya. Ya, ini kakaknya ini, Pak. Oh, masih kakaknya. Belum Pak Nawawinya belum. Iya. Iya.
Ya berarti ya sudah bunyi, cuman belum Jelas? Pak. Sertanya banyak. Nggak masuk. Halo, halo, halo. Udah jelas Bapak? Suara kecil. Kita diskusi, Pak. Ya, Silakan, Pak. Ini saya sama Pak Cahyo. Silakan, Halo. Pak. Kita Pak mulai. oke. 10 menit Pak. Enggak, presentasinya dimulai Sudah. sudah. Sudah jelas Pak? Sudah jelas suaranya? Nah, sudah. Oh, Ya, baik, ya, Pak. sudah Pak. Baik, kalau gitu tanpa mikrofon aja Pak, kalau begitu. Oke, ya, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jakti Indra Gunawan, Sarjana Ekonomi MM PhD. Yang saya hormati Bapak Dr. Cahyo Sasmito. Yang saya hormati para audien. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Allah dalam keadaan sehat semua. Bapak kalian audien, pada hari ini kita akan mempresentasikan berupa strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengelola usaha mikro, kecil, menengah UMKM di Kelurahan Telobamas, Kota Malang. Demikian, baik, saya lanjutkan, Bapak. Iya, lanjut Pak. Baik, sebentar Pak ya. Ya, oke. Pendahuluan untuk latar belakang usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM merupakan komponen yang penting bagi perekonomian masyarakat di Kelurahan Telobamas, Kota Malang. Kemudian rumusan masalah, apa saja faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelola usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dan model terbaru. Kemudian tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menganalisa dan pendukung serta model terbaru dalam Apa kegiatan setia? dalam daerah meningkatkan kualitas daya pengelola UMKM. Lalu apa manfaatnya? Manfaatnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan terutama dan pendalaman pada peran atau strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian untuk perbandingan untuk penelitian terdahulu, yang pertama penelitian pemberdayaan UMKM batik di Kota Semarang, namun belum menyentuh model terbaru pengelolaan sumber daya manusia oleh Purba di tahun 2018. Kemudian yang kedua, penelitian ultra dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM oleh Saudara Kasim di tahun 2001. Kemudian penelitian juga meneliti tentang penelitian kawasan pemberdayaan UMKM di Kabupaten di Jawa Timur yang juga belum menyentuh model pengelolaan sumber daya manusia yang disampaikan oleh Saudara Kurniawan dan Gita Yuda di tahun 2020. Kemudian penelitian tentang peran manusia di Padang Kemuliaan oleh Malang, Gresik sama Malang. Ya. Kemudian untuk jenjang pustaka, Bapak ini pemerintah daerah melaksanakan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingannya. Sampaikan oleh Wijayanti di tahun 2016. Kemudian menurut Jatmikowati Gandhi et al. 2021, Sari dan Kusumawati, keterkaitan paling signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan produktivitas usaha adalah penggunaan sumber daya manusia berkualitas secara tinggi dan secara efisien. Kemudian Tambunan di tahun 2022 kembali menegaskan bahwa UMKM perlu menerapkan strategi untuk memanfaatkan sumber daya manusia berkualitas tinggi secara efisien. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah merancang kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat, metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian berada di Kelurahan Telobamas, Kecamatan Lowok Maru, Kota Malang. Kemudian kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang yang beralamat di Jalan Simpang, Terusan Danau Sentani nomor 3, Madiopuro, Kecamatan Gedung Kandang, Kota Malang. Kemudian waktu penelitian yaitu di bulan Januari hingga Mei 2023. Kemudian untuk jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif
di mana berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat interdisipliner, fokus pada multimetode, naturalistik, interpretatif, dan penggunaan data paradigma dan interpretasi menurut Merita dan Salafiyah di 2003. Kemudian sumber data primer merupakan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, yaitu bersumber pada pemerintahan daerah Kota Malang, sehingga sumber data primer dalam penelitian ini dapat diwawancarai, kemudian melalui observasi dan dokumentasi dengan subjek penelitian. Kemudian data sekunder itu dapat berupa hasil wawancara, kemudian dokumen dan berkas lain tentang segala hal yang berkaitan dengan strategi pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang UMKM Kota Malang. Kemudian teknik pengumpulan data dan analisa data, untuk pengumpulannya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisisnya adalah teknik analisis data dalam penelitian data serta penarikan kesimpulan. Bayar ya Bu Edi. Siap. Sampai lalu Bu Edi. Hasil dan pembahasan faktor penghambat yang dihadapi dalam Dinas Koperasi dan Kota Malang dan dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan SDM adalah kecocokan dalam waktu pelaksanaan pelatihan, kemudian kapasitas lokasi penelitian yang tidak memadai dalam badan menampung jumlah pengelola UMKM yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Kemudian menurut Bapak J dari staf Dinas Koperasi UMKM Kota Malang. Kemudian ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Kelurahan Robomas, yaitu persaingan yang kuat di antara usaha kecil seperti punya mobil, akses pendanaan, sumber daya yang terbatas, kesulitan beradaptasi dengan tren pasar yang berubah, yang dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. Tapi masih ada peluang dan dukungan yang tersedia untuk UMKM di Malang, yaitu program inisiatif pemerintah, kolaborasi dengan bisnis dan organisasi lain, serta kemampuan memanfaatkan teknologi untuk pemasaran dan penjualan. Kemudian faktor pendukung yang menurut penelitian adalah kemudahan dari akses informasi bagi pelaku usaha UMKM di Pulau Mas menjadi modal dalam peningkatan kualitas SDM UMKM. Mengapa demikian? Karena kunci kemajuan pengelolaan sumber daya manusia pengelola UMKM adalah akses informasi. Dengan adanya kecepatan akses informasi, pengelola UMKM dapat mengikuti pelatihan pengembangan sumber daya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun swasta dengan baik. Untuk hasil dan pembahasan, kapasitas lokasi penelitian menjadi kendala tersendiri penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia sebagaimana penelitian oleh Saudari Kristiawati di tahun 2015. Insentif seperti keringanan pajak dan pengurangan regulasi dapat membantu UMKM beroperasi lebih efisien dan kompetitif menurut Rayu di 2019. Kemudian yang terakhir, peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pengelola UMKM dapat dilaksanakan dengan penelitian dan pengembangan diri atau soft skill, pelatihan kepemimpinan dan keorganisasian, serta pelatihan komunikasi dan informasi sebagaimana penelitian Basri dan Dwi Ningrum di tahun 2020. Kemudian hasil pembahasan model strategi peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan UMKM berdasarkan hasil penelitian dan rangkuman, UMKM membutuhkan peran pemerintah dan sumber daya manusia sebagai penggerak sekaligus pengelola manajemen operasional. Strategi pemerintahan dalam memberdayakan UMKM yang diwujudkan melalui pelatihan sumber daya manusia, stimulus sumber daya manusia berupa bantuan keuangan dan insentif bagi pengelola UMKM. Strategi ini dapat dilaksanakan secara kontinu agar terwujud dan Harisma Hendra 2023 bahwa model strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pengelola UMKM harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Kesimpulan dan saran, faktor yang menghambat yaitu penyelenggaraan waktu, pelatihan SDM yang belum sinkron, kapasitas lokasi pelatihan SDM yang belum memadai, kemudian persaingan UMKM yang ketat, akses modal yang sulit, kesulitan adaptasi menghadapi perubahan pasca pandemi COVID-19. Kemudian faktor pendukung yaitu komunikasi yang baik antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang dengan pelaku UMKM di Kelurahan Robomas, kemudian pelaku UMKM yang mengakses informasi, serta adanya bantuan keuangan dan insentif dari pemerintah daerah kepada pelaku UMKM.
Model terbaru dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pengelolaan UMKM yaitu adanya peran pemerintah dan sumber daya manusia sebagai penggerak sekaligus pengelola manajemen UMKM. Saran menganalisis pendapatan UMKM di Kota Malang pasca COVID-19. Kemudian terima kasih Bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Nawawi. Kami beri kesempatan untuk audiens, silahkan bertanya sebelum kami dosen memberikan saran dan masukan. Silakan, mungkin audiens maksimal 3 orang, silakan. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari audiens sebelum dosen memberikan saran. Silakan, mungkin Yeni atau Mbak Singgih, monggo, atau siapapun. Maybe Mr. Chernoba, do you hear my statement? Halo Mr. Cherno. Mungkin sebelum ada pertanyaan dari audiens, saya sekali lagi tegaskan bahwa untuk magister kita itu lebih disampaikan di dalam penelitian sebelumnya, itu yang paling penting ya. Jadi seperti referensi itu lebih banyak you have to put many journals over there ya. Jadi seperti jurnal-jurnal yang telah diadakan atau dipublish yang merangkum dari hasil penelitian sebelumnya itu menjadi salah satu kekuatan dari seorang magister. Dengan komparasi itu kita bisa melihat bahwa mana penelitian yang dulu itu menguatkan hasil penelitian kita. Mana penelitian dulu yang mungkin ada sebuah lack of knowledge, di situ ada gap of research, jadi itu sesuatu yang riset yang kita teliti lebih jauh. Nah, itu dimasukkan di dalam pembahasan di dalam tesis Mas 2. Nah, itu kaitannya juga dengan di awal harus ada bab 2, terutama penelitian terdahulu yang dipaparkan diambil dari jurnal, bukan dari buku, kecuali tinjauan pustaka itu dari buku. Kemudian ditarik ke bab 4 dan 5, bab 5 ya. Karena bab 4 itu adalah metode penelitian, kemudian bab 5 adalah pembahasan. Ya, mungkin ada 1-2 pertanyaan karena waktu berjalan terus ini. Baik, monggo Bapak-bapak audien. Mungkin Pak Dito sendiri. Pak Ahmad Nawawi ya. Baik, ya silakan Bapak. Selamat Pak untuk sebelumnya atas pencapaian ini. Bertanya saja, kan penelitian Pak Ahmad di logo Mas ya, kira-kira kalau ada nggak sih faktor yang tidak terlihat atau invisible hand gitu loh Pak, kalau bagi pengusaha UMKM itu dalam mengembangkan UMKM-nya gitu. Ada nggak sih Pak faktor-faktor lain selain yang Bapak temukan dalam penelitian? Mungkin kalau ada gitu bisa disampaikan begitu. Faktor yang invisible hand itu dalam artian secara natural atau bukan Pak? Mohon maaf, yang dimaksud lebih detail bagaimana Pak maksudnya Pak? Oh, invisible hand itu kadang-kadang yang
terjadi, tetapi dirasakan, tapi tidak ya Pak, susah diteliti gitu Pak. Misal tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba modalnya nggak ada, terus tiba-tiba tiba-tiba usahanya ambruk, tiba-tiba konsumennya lari, maksud saya begitu Pak. Gitu. Jadi Yang nggak diduga maksud saya Pak, yang tidak terduga. baik Bapak, terima kasih. Jadi invisible truth dalam hal ini mungkin yang percaya itu adanya di negara kita ya Bapak. Jadi hal-hal yang demikian bisa saja terjadi, tetapi dalam hal ini kami dalam penelitian tidak sempat meneliti kepada hal yang invisible truth menurut logika dan ataupun data dari logika kita. Namun kejadian-kejadian ini bisa saja Pak, tetapi mungkin kalau lebih dicerna lagi karena kepercayaan dan keyakinan mereka saja. Kalau mereka yakin seperti itu, mungkin bisa saja mereka tahu-tahu ambruk dengan alasan yang tidak menurut kami tidak di logika, tetapi karena mereka kemampuan mereka dalam mengelola SDM atau manajer mereka yang tidak memenuhi standar sebetulnya Bapak. Namun ini saya tegaskan sekali lagi, adanya mungkin hanya di Indonesia dengan keyakinan yang invisible tadi itu Bapak. Halo? Halo Bapak? Halo? Ya, Ya. Bapak terdengar Bapak tadi? Mohon maaf. iya, iya, Kedengar. iya, Pak. Ya. Sudah ini ya, mungkin ada lagi yang ada mungkin kalau dari Mas Dito sendiri lebih apa yang menjadi mungkin Mas Dito sendiri pernah baca penelitian gitu, mungkin bisa didiskusikan tentang Mas. Penelitian MK sih, apa tadi tentang SDM itu yang penting juga sih, karena dulu kan saya juga pernah kerja di UMKM Pak, emang benar sih. Iya. Di Surabaya itu pernah ikut UMKM tentang pengolahan saksemen gitu, terus emang kendalanya memang kalau di UMKM memang ya seperti hasilnya penelitiannya Pak Nawawi, gimana keuangannya juga mereka ini susah, terus ya kadang-kadang itu Pak, apa karyawannya kan kurang, jadi karena di UMKM kan gajinya mungkin nggak segede kalau kerja di perusahaan, mungkin gitu. Ya. Tapi di dalam teori sejarah ekonomi ya, hanya UMKM yang bisa bertahan krisis manapun. Sejak kita lihat resesi ekonomi tahun 98-99 itu banyak sekali perusahaan tumbang kan. UMKM itu masih eksis. Jadi itu menarik juga yang dikatakan Mas Dito. Walaupun memang mungkin SDM-nya memang masih kurang, tetapi mungkin ada kekuatan lain ya yang membuat UMKM itu menjadi kontributor untuk bangsa Indonesia ya. Karena sampai saat ini kita lihat setelah COVID saja pun UMKM walaupun gulung tikar tetap ada yang bermunculan ribuan dan seterusnya, dan kontribusinya tidak sedikit. Itu yang dimaksud dengan signifikan sebuah kekuatan ekonomi, dan itu pemerintah itu mengambil kebijakan yang tepat seandainya terus-menerus memberikan poin penguatan tadi. Jadi pemerintah memang harus hadir, negara harus hadir gitu ya, mengawal UMKM. Seperti di beberapa negara, misalnya contoh di Australia, waktu saya sekolah di sana juga pemerintah itu hadir di situ, memberikan support, baik itu adalah soft skill dan kadang-kadang hard skill-nya juga. Jadi kalaupun ada suatu hal kemunduran, misalnya demanding-nya kurang dari konsumen itu, pemerintah berusaha mengadakan justifikasi dan penyelamatan, membantu mereka supaya tetap ada demanding atau permintaan dari konsumen. Caranya gimana? Di situ ada anggaran dari major atau di situ kota untuk memberikan pembelian barang-barang atau istilahnya pembelian dilakukan oleh UMKM. Jadi akhirnya UMKM selalu tidak mengalami suatu kehancuran yang fatal karena ada peran kebijakan, ada the role of government seperti itu. Mungkin Pak Cahyo ada masukan, monggo Pak Cahyo. Halo Pak Cahyo.
baca. Bagi pembimbing, Nggih, monggo. Ini sudah saya baca semua Pak ya. Jadi Oke, Pak apa Cahyo. namanya, banyak hal yang harus dilengkapi ya. Jadi Baik, Pak Cahyo. lihat kaitannya dengan apa namanya, data yang dihasilkan ini itu kan ada 3 sumber nih Pak, karena Betul. kualitas tinggi. Nah ini saya lihat cuma ada data wawancara, jadi nanti tolong dilengkapi, kemudian dari hasil observasi dan dokumentasi ini belum nampak. Itu yang pertama ya, masukan atau sarannya. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan penelitian terdahulu juga demikian Pak. Jadi untuk di S2 ini minimal 10 penelitian jurnal ya, jurnal penelitian. Ini masih hanya ada 5 ya. Jadi artinya kurang separuh ya, walaupun memang kita pada tahapan ini nanti perlu ada perbaikan sehingga di ujian akhir nanti bisa lebih sedikit revisinya. Baik, Pak. Masukan kami terima, Pak. Masukan yang lain termasuk ini ya Pak ya, banyak tipe, terus kemudian apa namanya, daftar isi, daftar tabel dan sebagainya, ini harusnya dilengkapi Pak. Jadi nanti biar seperti tesis yang sudah jadi ketika nanti di ujian akhir bisa lebih cepat untuk bisa apa namanya selesainya. Nah kemudian saya melihat informan ya, informannya ini ada ABC, kemudian nama Pramono. Jadi mungkin ABC-nya nanti bisa disebutkan nama orangnya ya. Jadi disebutkan Bapak ya. Baik. Ya Pak, jadi seperti apa siapa namanya, terus misalkan dia punya apa sebagai UMKM, misalkan dia punya usaha apa dan sebagainya, sehingga bisa lebih real dari hasil penelitian yang dilakukan. Nah, kemudian nanti dari 3 sumber data tadi, di pembahasan nanti bisa ini Pak dikaitkan dengan beberapa teori yang ditulis di bab 2 ya, dari daftar pustaka itu untuk menganalisis dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, termasuk untuk pembandingan atau misalnya bisa menggunakan penelitian terdahulu yang nanti dilengkapi itu ya. Itu yang masukan yang berikutnya. Kemudian masukan yang mungkin mendekati terakhir Pak ya. Jadi di kesimpulan Pak Ahmad Nawawi disesuaikan dengan rumusan masalah, karena saya lihat rumusan masalah kan ada nih. Jadi tentang satu faktor pendukung dan penghambat, kemudian yang kedua adalah model strategi. Jadi nanti itu juga disesuaikan dengan itu, di mana intisari atau hasil dari penelitian yang diperoleh itu menjadi jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat. Nah kemudian saran Pak ya, saran ini juga demikian. Jadi usahakan sarannya juga bisa dimanfaatkan jadi 2 saran untuk solusi alternatif dari problem atau temuan yang sudah diperoleh di lapangan. Nah kemudian saran yang terakhir kaitannya dengan daftar pustaka Pak ya. Jadi ini mungkin di sini yang saya lihat apa namanya, citasinya cuma Pak Cakti. Jadi nanti minta tolong yang nama satunya juga diikutkan. Jadi artinya ada satu untuk memperkuat citasi prodi ya. Jadi di sekolah pasca ini bahwa dosen-dosennya ada pembimbingnya ini juga ada buku dan jurnal yang itu untuk melengkapi di daftar pustaka. Nah itu yang saran masukan yang perlu diperbaiki Pak Ahmad Nawawi sehingga baik Pak menjadi lebih bagus lagi. Saya kembalikan ke Pak Cakti. Terima kasih. Matur suwun Pak Cahyo. Kami. Iya, terima kasih. Itu memang mengingatkan kita yang di S2 memang seperti Pak saya tadi sampaikan, arahan dari Pak Rektor dan dari Kementerian bahwa kita wajib mensitasi bukan hanya salah satu dosen, tapi semua dosen pembimbing. Yang tadi Pak Cahyo nanti kan banyak juga Pak Cahyo, jurnal-jurnalnya mohon dimasukkan juga. Kemudian nanti saat penguji, saat ujian sidang tesis, diusahain juga nama dari penguji, nanti setelah revisi juga dimasukin. Jadi ada 3 kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan dari jurnal-jurnal atau buku-buku karya buku yang telah diterbitkan, dipublish oleh dosen-dosen pasca Unitri, sehingga akan menaikkan akreditasi MAP, Magister Administrasi Publik, dan meningkatkan akreditasi kampus. Jadi mohon juga untuk teman-teman yang untuk persiapan nanti tesis, mohon semua dosen pembimbing itu diwajib masuk dicantumkan di daftar pustaka.
Yaitu caranya sudah beberapa kali saya di kelas, kesempatan kelas sudah mengajarkan, yaitu melalui Google Scholar ya, ketika aja nama Pak Cahyo misalnya Cahyo Sasmito, nanti muncul semua itu. Nah nanti setelah itu diambil mana-mana yang nyerempet. Jadi tidak harus misalnya fokusnya kebijakan publik sektor wisata misalnya. Kok di situ Pak Cahyo misalnya sektor yang lain, tetapi tetap kebijakan publik, boleh itu dimasukkan sebagai salah satu penguat penelitian. Jadi misalnya kita meneliti tentang pendidikan kayak gitu, kebijakan pendidikan. Seperti Pak Nawawi ini tentang UMKM. Nah Pak Cahyo juga ada itu jurnal dengan saya juga ya Pak Cahyo yang di Malaysia yang kemarin sudah terbit itu masalah pengelolaan UMKM. Walaupun bukan di Kecamatan Loaru, tetapi itu bisa dijadikan sebagai apa ya istilahnya kekuatan sumber-sumber ilmiah yang ada di tesis. Kemudian saran Pak Cahyo juga yang tadi mohon juga kita sama-sama menguatkan juga yang teman-teman S2 diupayakan untuk mensinkronkan ya antara rumusan masalah problem statement ya dengan kesimpulan. Kalau nanti ada kerumusan masalahnya ada 2, dijawab di kesimpulan juga 2. Nomor 1 apa, nomor 2 apa. Jadi bukan merupakan paragraf ya, tetapi merupakan sebuah poin-poin nomor 1, 2 dan seterusnya. Saya kira itu dari kami. Ya sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Pak Nawawi telah seminar hasil. Kedepannya nanti mohon direvisi. Terima kasih Pak Cahyo sebagai pembimbing dan teman-teman yang lain. Nggak saya sebut satu-satu. Ada Pak Agustinus, Mbak Yeni, kemudian ini Pak Kofi juga nih. Kemudian Fidel dari Timor Leste, kemudian tadi ada yang dari Afrika ya, cuman mungkin sudah